Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional diartikan secara umum, yaitu sebagai kerjasama yang melibatkan sebagai besar negara yang ada di dunia, ataupun juga negara di seluruh dunia. Kerjasama ekonomi internasional ini ditujukan agar dapat memberi keuntungan kepada negaranya masing-masing. Kerjasama internasional juga dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama antara dua negara atau bisa juga lebih, agar dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kerjasama internasional umumnya dilakukan oleh antar negara supaya dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan lainnya. Tujuan kerjasama internasional seperti yang sudah dijelaskan oleh beberapa ahli mengenai pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini biasa dilakukan oleh beberapa negara yang hendak mencapai tujuan bersama dan ingin memakmurkan negaranya. Tujuan utamanya yaitu tentu saja untuk saling memperoleh keuntungan. Tetapi ada beberapa tujuan lain dari kerjasama internasional. Ini beberapa tujuan dari adanya kerjasama internasional, yaitu pertama, mempererat hubungan persahabatan. Yang kedua, menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memperluas tenaga kerja. Dan yang kelima, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Manfaat kerjasama internasional: 1. Memajukan serta meningkatkan perekonomian negara. Hal ini bisa dilihat dari segi transaksi dan juga hasil ekspor-impor oleh negara tersebut. Yang kedua, mendapatkan kesempatan untuk mempelajari dan mencari tahu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara maju. Yang ketiga, dari kerjasama internasional, tentunya modal dari asing akan mudah masuknya. Yang keempat, membuat angka permintaan dari suatu produk meningkatkan dengan adanya ekspor, impor dari satu negara ke negara lain. Hal ini tentu akan membuat kondisi ekonomi suatu negara membaik. Dan yang kelima, berkesempatan menaikkan harga dari barang impor. Yang keenam, turut mencerdaskan tenaga kerja karena tenaga kerja selalu dituntut untuk disiplin. Hasil kerja yang bagus karena akan diekspor ke negara-negara lain. Yang ketujuh, negara yang memiliki jalinan kerjasama dengan negara lain akan mudah mendapatkan bahan-bahan produk yang kurang memadai dari asal negaranya. Yang kemudian, dari bahan baku tersebut akan diproduksi menjadi bahan jadi yang menguntungkan. Materi yang kedua yaitu globalisasi dalam bisnis internasional. Globalisasi mendasar telah mengubah cara bisnis divisualisasikan dan dijalankan. Oleh karena itu, dampak globalisasi pada operasi bisnis bersifat meresap dan ekstensif, sehingga memerlukan tinjauan terhadap pendekatan bisnis yang ada dan aturan praktis yang bersejarah, misalnya prosedur operasi standar yang digunakan dalam bisnis. Misalnya, bisnis globalisasi berarti perencanaan bisnis di semua tingkat. Sekarang akan membutuhkan pengetahuan lokal dan global. Pemahaman persyaratan peraturan lokal sampai pentingnya dengan pertimbangan global aktivitas ekonomi saat menetapkan tujuan strategis perusahaan. Selain itu, praktik budaya dan kebiasaan setempat harus diakui saat menetapkan operasi dan prosedur bisnis. Kegagalan untuk memodifikasi strategi menjalankan bisnis dapat mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja. Lebih jauh, definisi dan penjelasan globalisasi mencakup perspektif ekonomi, politik, dan sosiologis. Demikian pula, ada perdebatan tentang apakah globalisasi terjadi dan sejauh mana hal ini berdampak pada individu dan masyarakat.
Namun, terlepas dari bagaimana globalisasi didefinisikan dan apakah itu benar atau tidak terjadi, fenomena sosial ekonomi dan teknologi baru-baru ini memiliki dampak yang signifikan pada individu dan masyarakat pada umumnya. Globalisasi mengacu pada meluasnya ketergantungan hubungan antara masyarakat, dunia yang saat ini dipisahkan oleh batasan-batasan negara. Istilah tersebut juga mengacu pada integrasi ekonomi dunia melalui eliminasi hambatan-hambatan perdagangan untuk melanjutkan perdagangan barang, jasa, modal, teknologi, dan orang melalui globalisasi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh produk yang lebih bervariasi, lebih berkualitas, atau harga yang lebih murah. Globalisasi berkaitan erat dengan bisnis internasional, yaitu skala kegiatan transaksi komersial termasuk perdagangan, investasi, dan transportasi yang melibatkan dua atau lebih negara.